Banteng versus kerbau Afrika, siapa yang lebih hebat? Banteng atau tembadau merupakan salah satu hewan darat dengan ukuran besar. Panjangnya bisa mencapai 2,2 meter, tingginya mencapai 1,6 meter, dan beratnya bisa mencapai 800 kg. Jantan lebih besar dari betina. By the way, ada 4 subspesies banteng, yaitu banteng Jawa, banteng Indochina, banteng Kalimantan, dan banteng Bali atau sapi Bali yang merupakan banteng ternak. Ukuran banteng ternak lebih kecil daripada banteng liar. Sementara kerbau Afrika juga punya ukuran yang besar, di mana panjangnya bisa mencapai 3,4 meter, tingginya mencapai 1,7 meter, dan beratnya mencapai 870 kg. Jantan lebih besar dari betina. Kerbau Afrika terbagi jadi beberapa subspesies, yaitu kerbau Cape yang paling terkenal dan paling besar, kerbau hutan Afrika yang paling kecil, serta kerbau savana Afrika yang terbagi dua, di bagian barat dan bagian timur. Kerbau Afrika punya ukuran yang lebih besar dari banteng. Kerbau Afrika lumayan berbeda jika dibandingkan dengan kerbau Asia yang merupakan kerabatnya. Tubuhnya panjang, jadi salah satu spesies terpanjang. Kerbau Afrika punya tubuh yang kekar dan juga kuat. Wajahnya dingin, tanduknya lebar, dan tidak terlalu panjang. Warnanya gelap dan kakinya pendek. Sementara banteng, sekilas mereka mirip dengan gaur. Tubuhnya kekar, dengan tanduk melengkung yang lumayan panjang. Kaki dan pantatnya berwarna putih, wajahnya datar. Ketika masih kecil, warnanya coklat, tapi ketika dewasa, biasanya berwarna gelap. Sementara betina biasanya berwarna coklat, mempertahankan warna asalnya. Dari penampilannya, banteng menang. Mereka punya warna yang lebih bervariasi. Keduanya punya senjata alami yang sama, yaitu tanduknya. Serudukan mereka adalah serangan berbahaya yang ditakuti oleh lawannya. Mereka bukan hanya bisa menyeruduk, tapi bahkan bisa menerbangkan musuhnya. Ada banyak musuh yang bisa dikalahkan. Untuk banteng, mungkin dokumentasinya minim, tapi yakinlah, mereka tidak kalah berbahaya dari kerbau Afrika, yang ketika mengamuk bisa menyebabkan nyali musuhnya menciut. Keduanya adalah anggota Bovidae, karakternya sama, dan ada di level yang seimbang. Banteng bukanlah pelari yang cepat, mereka jarang memacu kecepatannya. Kecepatan banteng hanya di kisaran 20 hingga 25 km per jam. Tentu saja bukan tandingan kerbau Afrika yang kecepatan larinya bisa mencapai 60 km per jam. Banteng lumayan aman di habitatnya, mereka tidak terlalu butuh kecepatan demi melarikan diri dari ancaman pemangsa. Sementara kerbau Afrika, dengan banyaknya pemangsa yang ada di sekitarnya, mereka dipaksa untuk bisa berlari cepat demi melarikan diri dari ancaman bahaya yang bisa datang kapan saja. Apalagi para pemangsa di sekitarnya juga punya kecepatan yang tinggi. Kemampuan keduanya di dalam air ada di level yang sama. Mereka adalah perenang yang hebat. Mereka juga sering kedapatan sedang berendam di dalam air atau bahkan lumpur. Kemampuannya di dalam air hampir sama seperti kerabat Bovidae lainnya. Kerbau Afrika hidup berkerumun, biasanya berisi puluhan atau bahkan ratusan anggota. Dalam kerumunan kerbau, betina adalah inti. Mereka yang menentukan arah dan bahkan punya dominasi yang lebih besar daripada bejantan. Dengan hidup bersama, setidaknya mereka bisa saling menjaga. Ketika ada bahaya, biasanya para kerbau akan berkumpul, menyembunyikan yang muda di bagian tengah. Mereka seperti prajurit yang bersatu padu untuk menghalau musuhnya. Berbeda dengan banteng, mereka juga hewan sosial. Di dalam kelompok ada satu bejantan yang jadi pemimpin, beberapa betina, serta anak-anak mereka. Kelompok banteng agak mirip seperti sebuah keluarga besar. Tentu saja, kelompok ini lumayan berbeda dari kerbau Afrika. Jadi, kelompok mana yang lebih hebat? Meski banteng punya hierarki yang lebih tertata dengan adanya pemimpin kelompok, tapi dengan jumlah yang lebih banyak serta sifat mereka yang setia kawan, sepertinya kita harus mengakui bahwa kerbau Afrika punya kelompok yang lebih hebat. Kehidupan sosial mereka memang kompak. Kerbau Afrika punya persebaran yang lebih luas dengan kondisi habitat yang masih alami di daratan Afrika. Mereka bisa berkembang dengan baik di rumahnya sendiri, entah di dalam hutan atau di savana.
kerbau Afrika bisa beradaptasi dengan baik. Tentu saja, ini adalah kondisi yang membuat para panteng merasa iri. Pasalnya, di habitat alaminya, mereka terus tertekan dengan hilangnya habitat serta tekanan dari manusia. Bahkan beberapa yang dipelihara di penangkaran punya kehidupan yang lebih nyaman. By the way, selain hidup di Asia Tenggara, panteng juga hidup di daratan Australia. Dulunya mereka dibawa manusia ke daratan itu, dan kini panteng Australia malah hidup bebas, dan populasinya berkembang pesat. Artinya, di rumah barunya yang lebih luas dan jauh dari tekanan manusia, mereka bisa hidup dengan damai. Kerbau Afrika lebih beruntung karena berada di rumah yang stabil, mendukung mereka untuk tetap berkembang dengan kehidupan alaminya. Kerbau Afrika harus menghadapi banyak sekali pesaing di sekitarnya. Musuh alami seperti gajah, badak, kuda Nil, jerapah, dan bahkan antelope jadi pesaing yang harus mereka hadapi. Meski biasanya mereka bisa hidup berdampingan, tapi dalam kondisi tertentu, mereka bisa saja jadi musuh yang berbahaya, dan para kerbau harus bisa melayani tantangan mereka. Sejauh ini, kerbau masih bisa bertahan dari ancaman para pesaingnya. Berbeda dengan panteng, di sekitar habitatnya hanya ada beberapa musuh alami yang jadi pesaingnya. Mungkin sosok sapi liar lainnya, kerbau Asia, gajah Asia, badak Asia, atau bahkan rusa jadi pesaing alami mereka. Tapi jarang sekali ada keributan antara panteng dan hewan lain di sekitarnya. Mungkin karena minimnya dokumentasi juga yang membuat interaksi mereka dengan para pesaingnya jadi jarang terlihat. Yang jelas, panteng lebih aman dari kerbau Afrika. Pesaing mereka tidak terlalu banyak dan persaingan di habitatnya juga terbilang sangat minim. Ada beberapa pemangsa yang membahayakan kerbau Afrika. Pemangsa utamanya adalah singa dan pasukannya yang paling berbahaya. Lalu ada macan tutul yang mengincar anaknya. Buaya jadi ancaman di dalam air. Hyena bisa memakan kerbau dalam kondisi hidup-hidup. Anjing liar Afrika juga tidak kalah berbahaya dengan pasukannya. Lalu citah dan pemangsa lain juga kadang mencoba peruntungannya kepada para kerbau. Sementara panteng, pemangsa alaminya adalah harimau, anjing ajak, macan tutul, dan mungkin saja buaya di dalam air. Kondisi habitat panteng yang terbatas membuat mereka lebih aman. Apalagi panteng juga hidup bersama, mereka bisa saling melindungi. Dalam perbandingan ini, panteng menang. Mereka jauh lebih aman dari kerbau Afrika yang hidup bersama dengan banyak pemangsa berbahaya. Kerbau Afrika dibiarkan hidup bebas di habitat alaminya. Mereka tidak dipelihara atau bahkan dijadikan ternak, meski beberapa ada yang hidup di penangkaran dan kebun binatang. Kerbau Afrika tidak terlalu dekat dengan manusia. Kondisi yang jauh berbeda dengan panteng. Mereka yang hidup bebas sangat dilindungi oleh manusia karena populasinya yang semakin mengkhawatirkan. Sementara yang diternakan juga punya hubungan yang lebih dekat dengan manusia. Mungkin hanya banteng Australia saja yang diabaikan dan bahkan dianggap sebagai spesies invasif. Banteng sendiri sudah dikenal manusia sejak dahulu kala. Salah satu sumber tertua yang menyebutkan sosok Tembadau adalah negara Kertagama, di mana pada masa Raja Hayam Wuruk, banteng jadi salah satu hewan buruan di zaman Majapahit. Banteng punya hubungan yang lebih dekat dengan manusia daripada kerbau Afrika. Tapi anehnya, lebih banyak dokumentasi kerbau Afrika daripada banteng. Keduanya hidup di habitat yang berjauhan dan mereka tidak bisa bertemu, apalagi bertarung. Tapi andai keduanya bertarung, kira-kira siapa yang menang? Dengan ukuran yang lebih besar dan kehidupan keras di Afrika, kerbau Afrika punya potensi kemenangan yang jauh lebih besar. Mereka adalah petarung yang berbahaya. Kerbau Afrika bahkan bisa saja mengimbangi gajah, menantang badak, dan hewan lain yang jauh lebih besar darinya. Jika banteng dan kerbau Afrika bertarung, maka adu kepala adalah pertarungan yang akan tersaji. Mereka akan membenturkan kepala dan tanduknya hingga lawan terjungkal. Dan kerbau Afrika punya potensi kemenangan yang jauh lebih besar. Jadi, siapa yang menang? Dari beberapa perbandingan yang ada, kerbau Afrika unggul dari ukurannya, kecepatannya, kelompoknya, persebaran habitatnya, dan potensi kemenangan yang lebih besar jika mereka bertarung. Sementara banteng unggul dari penampilannya, pesaingnya, pemangsanya, dan hubungan dengan manusia. Jadi hasil akhirnya, kerbau Afrika lebih unggul daripada banteng. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton, dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan.